Kita harus bangga akan salib Tuhan kita Yesus Kristus, pohon keselamatan, kehidupan dan kebangkitan kita, sumber penebusan dan pembebasan kita. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Damai bagimu dan bersama rohmu. Saudara-saudari yang berbahagia, hari Kamis Putih merupakan perayaan kenangan perjamuan malam terakhir Yesus bersama para muridnya. Perjamuan terakhir Yesus dengan para muridnya bukanlah perjamuan keputusasaan, kesedihan, melainkan perjamuan yang penuh keakraban, perjamuan persaudaraan penuh makna. Perjamuan itu menjadi simbol penyerahan hidupnya yang total. Tubuh dan darahnya diberikan demi keselamatan murid-muridnya. Itulah Ekaristi Kudus, kenangan kurban salib Kristus. Pemberian diri Yesus yang sehabis-habisnya itu dilambangkan pula dalam upacara pembasuhan kaki para rasul nanti. Untuk semua pengorbanan dan cinta Tuhan, kita diajak untuk juga memberikan pelayanan yang sama, yaitu rela melayani dengan kasih dan cinta. Sumber kekuatan akan senantiasa ditemukan saat kita merayakan perjamuan Tuhan dalam Ekaristi. Kita mempersiapkan hati kita agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dalam Ekaristi, Engkau mengorbankan diri bagi kami semua. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu dalam Ekaristi, Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu, bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap umat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh kamu masing-masing menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan ambang atas dari rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga, mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Biarlah syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah kuteruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal.
Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus saling mengasihi. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk pergi dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis telah membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan pakaiannya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air itu ke dalam sebuah baskom dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Lalu sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang aku lakukan engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jika aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Siapa saja yang telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku lakukan kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jika aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini pesan sederhana untuk perayaan Kamis Putih yang saya renungkan untuk tahun 2025. Ya. Yesus datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu saja renungannya. Dan di dalamnya kita menemukan diri kita sebagai pengikut Kristus, maka kita menggabungkan diri, mempersatukan diri dengan Kristus. Sosok kita, profil kita, jati diri kita datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Siapakah kita? Itulah Dia yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, maka konsekuensinya, buahnya bahwa sama seperti Yesus yang mencurahkan cinta sehabis-habisnya kepada para murid, kepada kita semua, maka itu jugalah pilihan kita, ya. Mencurahkan cinta sehabis-habisnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, tadi kita mengalami bersama bahwa hujan deras, ya, lebat, ya. Tetapi gereja kita tetap penuh, ya. Dan situasi ini terjadi tidak hanya pada perayaan Kamis Putih ini, tetapi kita tahu bersama bahwa sesungguhnya untuk tahun 2025 ini, sejak hari Rabu Abu yang lalu, umat yang datang ke gereja begitu melimpah, ya. Nah, tentu saja pertanyaannya, ya, mengapa banyak umat yang berbondong-bondong datang di gereja, ya. Bagi teman-teman yang masuk panitia perayaan Pekan Suci ini, jauh-jauh hari mempersiapkan segalanya, ya, ya, semua, ya. Dan juga jangan lupa panitia pembangunan, ya. Ini membuat mujizat sedemikian rupa sehingga mulai pada hari Minggu Palma yang lalu, ya, gereja ini kita pakai dan akan kita pakai selanjutnya. Nah, ini luar biasa. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Tetapi pertanyaannya sekali lagi, mengapa ini kita buat? Ya. Untuk apa ini semua? Tujuan yang ingin kita capai apa? Ya. Ya. Secara sederhana, kita memberikan jawaban dalam rangka mengenangkan peristiwa Yesus. Dalam masa Prapaskah, kita merenungkan panggilan jati diri kita, perutusan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati. Dan muaranya adalah Pekan Suci, Trihari Suci. Untuk datang dan mendekatkan diri pada Yesus Kristus yang mengalami sengsara, wafat, dan dibangkitkan. Nah, khusus untuk perayaan petang hari ini, perayaan Kamis Putih, paling tidak ada 2 titik di sana yang menjadi fokus perhatian kita. Dalam kisah Injil yang tadi kita dengarkan bersama, dijelaskan panjang lebar bagaimana peristiwa pembasuhan kaki para murid oleh Yesus itu. Dan dikatakan bahwa itu terjadi dalam konteks perjamuan malam terakhir. Pembasuhan kaki. Yesus membasuh kaki para muridnya. Tadi kita dengarkan bersama. Ketika mereka sedang makan bersama,
Iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, rencana untuk mengkhianati Yesus. Nah, lalu menyusullah pembasuhan itu. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kemudian datang peristiwa pembasuhan. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya dan seterusnya. Peristiwa pembasuhan dibuat oleh Yesus dalam konteks perjamuan malam terakhir. Ya. Kalau pembasuhan dibuat sebelum perjamuan, itu sangat biasa pada saat itu. Tetapi letak spesial, letak luar biasanya bahwa pembasuhan itu dibuat dalam rangka perjamuan malam terakhir. Ya. Nah, seperti tadi kita dengarkan bersama, Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini adalah kalimat pokok. Ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ini pesan Kamis Putih yang disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya. Nah, apa tandanya seorang yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah? Pada ayat sebelumnya dikatakan, sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Kualifikasi dia yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, tandanya adalah mengasihi hingga habis. Dan hal ini disampaikan oleh Yesus, diyakinkan oleh Yesus kepada para muridnya. Tetapi seperti tadi kita dengarkan bersama, ternyata para muridnya, bahkan murid utama yakni Simon Petrus, tidak paham akan hal itu. Maka pada ayat ke-6 tadi disampaikan, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Dan seterusnya, dialog terjadi sehingga Yesus menggarisbawahi, awas, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama dengan aku. Ayat 8. Hal itu penting sekali. Kalau misalkan tidak mau dibasuh, tidak ambil bagian dalam pembasuhan itu, maka konsekuensinya tidak akan mendapat bagian bersama dengan Yesus. Maka pada ayat 14 sampai ayat 15 di sana dikatakan, jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat padamu. Nah, apa makna dari sabda Yesus ini, dari kalimat terakhir ini? Tidak hanya bahwa ayo silahkan kalian ikut teladan saya, tetapi Yesus mengatakan bahwa panggilan kita, profil kita, jati diri kita adalah datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan untuk itu kita dipanggil untuk mengasihi sampai sehabis-habisnya. Dan buktinya, konsekuensinya, buahnya, akibatnya adalah ayo, mari kita saling membasuh, saling melayani. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Yesus. Jikalau aku Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki.
Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Maka pesan perutusan Kamis Putih, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku adalah ini. Yesus meyakinkan para muridnya dan kita semua bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang datangnya dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu perlu kita batinkan, kita tanamkan dalam hati kita, karena ini akan mempunyai konsekuensi, ya. Konsekuensinya apa? Bahwa orang yang menyadari jati dirinya sebagai yang datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah, maka yang akan menjadi fokus, yang akan menjadi pusat di dalam seluruh persiaran hidupnya adalah kehendak Allah. Dan karena itu dia akan menapaki kehidupan ini dengan cara tertentu. Dan dengan demikian kita masuk pada apa yang merupakan visi dasar dari Keuskupan Agung Makassar, yakni seperti disampaikan oleh Yesus kepada para muridnya, hendaknya kalian seperti putra manusia yang datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Melayani, bahkan menyerahkan nyawa. Dan dalam bacaan kedua tadi, Paulus menjelaskan bahwa apa yang dibuat oleh Yesus dalam perjamuan malam terakhir itu diamini oleh Paulus, dan karena itu tadi ditegaskan kembali, dikatakan ketika Yesus memecah-mecahkan roti, dia mengatakan, inilah tubuhku. Demikian juga ketika ia mengambil cawan, dia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Maksud dan makna mendasar dari Ekaristi, ya. Ekaristi, ya. Nah, sekarang kita sampai pada aplikasi hal-hal yang konkret. Kita tahu bersama dan kita sadar dan kita amini, kita akui bahwa apa yang dibuat oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir, makna dari peristiwa Kamis Putih, dilaksanakan oleh Yesus pada Jumat Agung dengan menyerahkan hidupnya, dengan mempersembahkan dirinya sehabis-habisnya untuk penebusan, untuk keselamatan kita manusia. Kemudian oleh para muridnya dan kita hingga hari ini, Yesus yang satu dan sama, misteri agung itu dihadirkan kembali dalam Ekaristi. Maka panggilan hidup kita yang ekaristis merupakan karakter khas dari perayaan Kamis Putih. Ya. Ekaristi yang kita rayakan dari waktu ke waktu, setiap kali kita merayakan misa, sejauh mana itu kita sadari, kita amini, kita akui, kita alami bahwa Kristus yang menyerahkan hidupnya di atas kayu salib untuk penebusan kita manusia hadir secara real, secara nyata dalam Ekaristi Kudus. Maka ini pertanyaan permenungan untuk Kamis Putih. Nah, saya tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu bangga sebagai orang Katolik? Bangga? Bangga. Kita wajib bangga sebagai orang Katolik. Pertanyaan berikut, yang membuat kita bangga, yang membuat kita bersyukur kepada Allah sebagai orang Katolik
dari banyak hal, yang nomor satu adalah apa? Dari banyak orang Katolik, saya bahagia karena mendengarkan jawaban. Dan pada malam hari ini saya juga dengar, saya bangga karena dalam gereja Katolik ada Ekaristi. Ekaristi yang bagaimana? Ekaristi yang di dalamnya Yesus yang mencurahkan cinta sehabis-habisnya untuk penebusan, untuk keselamatan kita, hadir secara real dan nyata. Dan karena itu kita alami ketika kita datang merayakan Ekaristi, bagaimana pengalaman ini kita kobarkan, kita hidupkan di dalam diri kita, bahwa Yesus yang hebat itu hadir untuk apa? Untuk menguatkan saya, untuk menyembuhkan saya, dan seterusnya, untuk memulihkan. Dalam Ekaristi, sebelum doa persembahan dikatakan, berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah. Apa yang kita persembahkan? Yang kita persembahkan, kita ikut persembahan Yesus, yaitu hidup. Hidup. Segala sesuatu yang berupa simbolik yang kita persembahkan itu, maknanya yang ada di belakang itu adalah hidup kita masing-masing. Itu yang diberikan, itu yang diserahkan, itu yang dipersembahkan. Maka dalam kata-kata konsekrasi Ekaristi, seperti tadi digarisbawahi oleh Paulus, Yesus mengatakan, inilah tubuhku, inilah darahku, yang Bapak Ibu persembahkan ketika datang ikut misa. Ikut jejak Yesus, mempersembahkan hidupmu, mempersembahkan secara total apa yang ada pada dirimu. Dan kemudian sesudah itu, di dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita dari hari Senin sampai hari Sabtu, hidup kita itu adalah hidup ekaristis. Maka Paus Fransiskus mengatakan, Ekaristi adalah bekal bagi kita untuk menjadi seorang misionaris persaudaraan. Dari hari Senin sampai hari Sabtu, apa yang kita buat di dalam Ekaristi bersama dengan Yesus, kita kembali lagi hidupkan. Kita berikan wujud nyata di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Maka pertanyaannya, di dalam keluarga kita, dalam Ekaristi kita mempersembahkan hidup kita, diri kita, tubuh dan darah kita. Dalam keluarga, ketika kita dipanggil untuk saling mengasihi, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, yang kita persembahkan itu apa? Apakah hidup kita atau bagaimana? Paus Fransiskus mengatakan, bekal untuk membangun, untuk menjadi seorang misionaris persaudaraan. Dan begitu juga dalam pekerjaan kita, dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kita secara sosial, itu juga yang kita buat. Kita memberikan hidup kita, kita memberikan hati kita. Maka saya sangat senang mendengarkan testimoni dari salah satu umat di sini yang menjadi salah satu donatur dari pembangunan gereja kita ini. Dia memberikan kesaksian demikian, bahwa Bapak Uskup, saya ambil bagian di dalam pembangunan gereja ini bukan pertama-tama untuk cari nama atau puja-puji diri, ya. Tetapi saya mau memperlihatkan kepada anak cucu saya bahwa
bekerja untuk Tuhan adalah sesuatu yang mulia. Ya, ini di sana letak kesaksiannya, testimoninya. Karena pembangunan gereja ini kan satu kali dibangun untuk sekian tahun ke depan ya. Ya. Nah, saya ambil bagian di dalam pembangunan gereja ini untuk memberikan contoh bagi anak cucu saya bahwa bekerja untuk Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Dan kiranya ini merupakan terjemahan konkret dari apa yang dibuat oleh Yesus pada perjamuan malam terakhir itu dan yang kembali ditekankan oleh Paus Fransiskus, membangun misionaris persaudaraan. Juga sepanjang masa Prapaskah kita diajak untuk beramal, untuk sedekah, untuk berbagi. Ini pun merupakan ungkapan pemberian hidup kita. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang berbahagia, saya akan segera akhiri homili sederhana ini. Kalau kita dari hari ke hari membuat hal-hal yang kecil yang sederhana seperti itu, maka apa yang diharapkan gereja kita dalam tahun jubileum ini, bahwa kita sebagai bagian dari gereja universal ambil bagian di dalam gerakan membangun, menguatkan, menabur pengharapan. Kesaksian hidup kita yang sederhana, yang kecil, tetapi sumbernya itu berasal dari semangat ekaristis, itu bagi dunia, bagi masyarakat, bagi gereja, bagi orang lain, bagi keluarga, menjadi tanda-tanda pengharapan. Maka mari dalam keyakinan akan hal ini sambil memohon bantuan rahmat Allah yang melimpah, kita lanjutkan perayaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam simbolisasi pembasuhan kaki.
sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Ini kamu tidak kusebut hamba lagi, melainkan teman-temanku, karena kamu sekalian telah mengetahui semua yang kuperbuat di antara kamu. Kamulah Sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Terimalah Roh Kudus menghibur di dalam hatimu. Dia akan diutus Bapa kepadamu. Kamulah sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putera dan Roh Kudus, dahulu, sekarang dan kekal. Amin. Kamulah sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Kamulah sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Ini kamu tidak kusebut hamba lagi, melainkan teman-temanku, karena kamu sekalian telah mengetahui semua yang kuperbuat di antara kamu. Kamulah sahabat-sahabatku, bila melakukan perintahku, sabda Tuhan. Terimalah Roh Kudus menghibur di dalam hatimu. Dia akan diutus Bapa kepadamu. Kamulah sahabat-sahabatku,
Kita masuk doa umat. Dengan membasuh kaki para muridnya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Marilah kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati. Bagi Sri Paus, para uskup dan para imam, semoga Sri Paus dan uskup kami serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, semoga kami semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kami masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kami terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga doakan arwah orang beriman, Oma Yong Gien Hian, Bapak Oisek Bun, Oma Luciana Theo, Saudari Neti Teresia Kuenre, dan Bapak Robert Kuenre. Allah Bapa kami yang ada di surga yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pandanglah dengan penuh belas kasih, anugerahkanlah rahmat kerahiman-Mu yang paripurna untuk arwah orang beriman yang nama-namanya kami sebutkan. Jadikanlah mereka sebagai pendoa bagi keluarga dan bagi kami sekalian. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dalam hati masing-masing kita sampaikan doa personal, doa pribadi kita. Ya Allah Bapa Maha Pengasih, dengarkanlah permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama, seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amin.
ajukan kurban persembahan di dalam perjamuan suci. Ternyata kasih-Mu yang kudus, rotikan terakhir lambang tubuh-Mu, anggur yang kuning lambang darah-Mu. Terimalah Tuhan persembahan-Mu, hormat, puji dan baktiku padamu. Bersyukur kepadamu, Tuhan, atas segala yang telah Kau berikan, rahmat dan kurnia-Mu, Tuhan, kasih dan cinta-Mu kepadaku. Semua milik-milik, jiwa, raga-raga, kehendak hati, harta dan budi, pakailah Tuhan dalam layanan-Mu, mewartakan kabar sukacita-Mu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dia imam yang sejati dan kekal, yang pertama mempersembahkan dirinya kepadamu dengan menetapkan wujud kurban yang abadi sebagai persembahan yang menyelamatkan, dan memerintahkan kami untuk mempersembahkan kurban ini sebagai kenangan akan dirinya. Ketika menyantap tubuh yang dikurbankan bagi kami, kami dikuatkan. Ketika meminum darah yang ditumpahkan bagi kami, kami disucikan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau,
Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami menyampaikan doa dan memohon, sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernodah ini, yang kami persembahkan kepadamu, pertama-tama untuk gerejamu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun dan membimbingnya di seluruh muka bumi. Bersama hambamu Paus kami Fransiskus, Uskup Agung kami, hambamu yang tidak layak ini, para uskup, para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hambamu dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka, kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci ini, saat Tuhan Yesus Kristus diserahkan bagi kami. Kami juga mengenang dan menghormati Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus, Allah dan Tuhan kami, dan Santo Yosef mempelainya, serta para rasul dan para martirmu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clement, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudusmu. Atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluargamu yang kami persembahkan kepadamu pada hari ini, saat Tuhan kami Yesus Kristus menyerahkan kepada murid-muridnya misteri tubuh dan darahnya untuk dirayakan. Kami mohon Tuhan bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Allah kami mohon sudilah memberkati, menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar, dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapanya yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami
wartakan. Kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur, kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci, kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek Imam Agungmu. Kami mohon kepadamu Allah Maha Kuasa, utuslah malaikat-Mu yang kudus membawa persembahan ini dengan tangannya yang ke altar-Mu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahi-Mu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah tersuci Putra-Mu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meraih iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan, supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan kepada semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguruskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala hal yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi
Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.